Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di malam Jumat, di mana pastinya ada segmen Radio Horor Indonesia, di mana setiap segmen Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis dan horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan pengalaman mistis yang dialaminya atau pengalaman mistis yang pernah didengarnya, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com, atau keterangan lengkapnya ada di deskripsi ya. Jadi bagi teman-teman yang ceritanya mau saya bacakan di sini, bisa langsung tulis di email lalu dikirimkan. Nah, untuk menemani kalian malam Jumat kali ini, ngomong-ngomong malam Jumat apa nih? Soalnya terasa sedikit merinding dari biasanya ini. Tapi yaudah, kita langsung menuju ke cerita yang pertama sebelum terlalu malam ya, dan semakin mencekam. Cerita yang pertama ini dari judulnya aja sudah sangat mengerikan, yaitu Jalan Demit. Kebayang gak sih? Jalan untuk demit, gitu kali maksudnya. Ya sudah, daripada kita bertanya-tanya, kita langsung simak cerita yang dialami oleh Rani yang tinggal di kaki Gunung Merbabu. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Rani adalah seorang anak perempuan yang baru gede, ABG lah ya kalau kerennya. Dia tinggal di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Merbabu. Kesehariannya dia habiskan untuk membantu kedua orang tua yang seorang petani. Rani membantu segala kegiatan di sawah dan juga mencari rumput sebagai pakan ternak. Rani juga sedang menempuh belajar di salah satu sekolah menengah pertama di kecamatannya. Setiap pulang sekolah, dia akan mengirimkan makanan untuk ayahnya yang bekerja di sawah. Dan setiap pulang dari sawah, dia selalu membawa rumput yang akan digunakan sebagai pakan ternak milik keluarganya. Sementara di malam hari, dia akan melanjutkan kegiatannya mengaji di salah satu musola, yang mana dia harus melewati sebuah hutan bambu dan jalanan antar kebun singkong menuju ke musola. Sebenarnya jalan tersebut cukup dingin di malam hari. Warga sekitar memberi julukan sebagai Jalan Demit atau Jalan Hantu. Hal itu bukan tanpa alasan. Sudah beberapa kali terjadi keganjilan. Sering para warga melihat sosok aneh melewati jalan tersebut. Yang paling sering adalah api obor yang meluncur, dan bukan hanya penampakan yang terlihat. Sering pula terdengar suara-suara aneh di sekitar jalan. Terkadang gemerincing lonceng kereta kencana, terkadang pula suara geraman seperti harimau, dan tidak jarang suara tangis perempuan sering juga mengganggu. Namun selama ini, Rani juga kawan-kawannya masih aman saat menuju ke musola. Dia belum pernah melihat sesuatu hal yang membuatnya berlari ataupun takut. Mengaji ke musola telah menjadi kegiatan rutinnya setiap malam, sebagai kegiatan menggali ilmu agama yang sedalam-dalamnya. Banyak anak-anak seusianya yang datang ke musola. Namun di antaranya yang paling sering bareng saat pergi maupun pulang adalah Siti. Siti adalah teman karib Rani di sekolah maupun saat mengaji ke musola. Lebih baik berangkat ke musola agak sore aja, Nduk, karena jalannya belum gelap, kata Ibu Rani mengingatkan.
Perkataan itu sering diucapkan saat Rani hendak berangkat ke musola. Ada rasa khawatir jika anaknya diganggu dengan demit saat di jalan. Dan Rani selalu terdiam tidak menjawab sambil fokus pada pekerjaan rumah dari sekolahannya. Dia berharap ibunya paham jika di sore hari kegiatannya adalah mengerjakan PR. Setelah selesai dilanjutkan dengan makan, baru berangkat mengaji. Jadi tidak mungkin dia ke musola di hari yang masih terang. Setelah semua rampung, Rani menyalakan obor disusul berpamitan pada orang tuanya. Dengan segera dia mempercepat langkahnya karena dikhawatirkan hujan akan segera turun. Beberapa menit kemudian, bapaknya terperangah menatap sang istri. Dia mendadak gelisah dan menyela kegiatannya mengupas singkong. "Bu, bukannya ini malam Selasa Kliwon ya?" ucap lelaki yang berusia mendekati kepala 4 pada ibunya Rani. Ibunya Rani tentu hafal dengan pasaran karena dia sering ke pasar Kliwon dan juga pasar Paing. Begitu mendengar pernyataan suaminya, dia pun ikut terperangah. Karena di malam Selasa Kliwon dan di malam Minggu Paing merupakan malam angker jika melewati jalan demit. Menurut sesepuh mereka, di setiap 2 malam tersebut, para demit melakukan hajatan sehingga menimbulkan mara bahaya bagi warga yang lewat. Pada masa dulu pernah ada kejadian di mana warga mendengar suara alunan gending yang mempesona. Warga merasa heran karena tidak ada yang punya hajatan atau acara lain. Tapi suara gending wayang kulit terdengar sangat nyaring. 2 warga yang merasa penasaran mendekati asal muasal suara tersebut. Dan malam itu adalah malam terakhir kali istri mereka melihat suaminya. Karena keduanya tidak pernah lagi menampakkan diri meskipun orang berilmu mencoba menarik mereka agar kembali ke alam fana. Namun semua sia-sia. Semoga orang tua Siti ingat kalau malam ini adalah malam larangan untuk melewati jalan itu, ucap Ibu Rani penuh harap. Bapak Rani yang merasakan firasat tidak enak segera mengambil dupa, sisanya nyekar kemarin. Kemudian membakarnya yang disusul memberi tetembungan atau harapan untuk keselamatan pada keluarganya. Memang telah turun-temurun diceritakan bahwasanya jalan antara kebun singkong pantang dilalui jika sedang hajatnya. Pantangan ini telah dijalankan turun-temurun. Sempat ada keinginan untuk menyusul Rani, tapi karena tuntutan pekerjaan di rumah, kemudian sang bapak mengurungkan niatnya dan melanjutkan mengupas singkong yang akan dijual besok di pasar Kliwon. Di waktu yang bersamaan, sampai juga Rani melewati kebun bambu yang lebat, dan di akhir kebun bambu terbentang perkebunan singkong yang cukup luas. Sementara di tengah kebun singkong itu terdapat jalan setapak memanjang, di mana ujung jalan nanti akan ada pertigaan yang menuju ke musola. Di sini Rani tidak berpikir apapun, bahkan untuk berpikir takut atau ngeri, karena jalan tersebut sudah biasa ia lewati setiap hari. Malam itu tampak sepi, tidak ada kawan-kawan yang biasa bareng bersamanya. Entah pada kemana mereka. Siti sendiri sejak tadi sore mendadak merasa demam, sehingga orang tuanya melarang pergi ke musola. Dan mungkin orang tua Siti juga lupa kalau malam ini adalah malam Selasa Kliwon, sehingga tidak memberi peringatan atau memberitahu pada Rani yang tadi datang menjemput Siti. Udara yang biasa sejuk dan dingin, namun malam ini terasa agak panas, atau mungkin karena akan turun hujan, sehingga Rani merasakan hawa lain. Tapi yang pasti, langit sangat gelap dan tidak terlihat bintang satupun di langit. Belum juga jauh dari jalan tanjakan sebelum rumpun bambu, Rani mendengar suara yang memanggil dari belakang. Rani, tolong aku, Nduk. Tolong aku di belakangmu." Suara seorang wanita itu datang dari belakang tanjakan di mana Rani tadi lewat. Segera Rani mengarahkan obornya ke arah bawah. Dia celingukan mencari siapa yang telah memanggilnya. "Duk, ini aku, Mbok Dirus. Aku kesusahan mengangkat rumput. Berat banget ini. Coba kamu kesini, bantu aku, Nduk." Kembali suara itu terdengar tanpa wujud.
Rani mengira bahwa itu adalah Mbok De Rusmi, yaitu kakak ibunya yang mungkin baru saja pulang dari sawah. Tapi tidak biasa Mbok De Rusmi itu pulang sampai hari gelap begini. Yang dia tahu, Mbok De Rusmi itu selalu di rumah setiap menjelang maghrib. "Tolong turun ke bawah, Dok. Bantu sebentar, Mbok De." Suara Mbok De Rusmi mengharap kedatangannya. Meski merasa ada yang janggal, namun Rani tetap kembali turun ke bawah. Dia melalui tanjakan dari kebun bambu tersebut dan mencari arah sumber suara. Dengan cepat, Rani segera menuju pohon pisang yang tumbuh cukup banyak di pinggir persawahan, tepatnya di sebelah batu besar samping pohon alpukat tua. Rani terus menggerakkan obornya, berharap segera menemukan Mbok De Rusmi. Namun, saat sampai di dekat batu besar, dia mulai kebingungan. Rani terus memanggil nama Mbok De Rusmi, namun hening dan tanpa jawaban. Rani pun duduk di batu tersebut untuk beristirahat sejenak sambil mengamati sekeliling. Namun tiba-tiba, sebuah benda putih jatuh dari atas yang entah dari sebelah mana. Rani yang terkaget dan mengira bahwa benda itu adalah seekor sapi. Darahnya menciprat ke tubuh Rani ketika sapi itu mengenai sebuah batu. Sejenak Rani terdiam. Dia berpikir, bagaimana mungkin ada sapi yang jatuh dari atas pohon? Sejenak kemudian Rani mendekat untuk memastikan bahwa benda itu adalah benar-benar sapi. Dan jantungnya terasa berhenti saat obornya memberi penerangan. Jelas sekali kalau benda tersebut bukanlah seekor sapi. Ada yang bisa nebak? Benda itu adalah sesosok pocong yang kain morinya sudah sangat usang. Sementara di ujung kepalanya bersimbah darah. Tampak mata yang tadinya terpejam kini perlahan terbuka dan menatap tajam ke arah Rani. Semakin mengerikan saat sosok tersebut tersenyum menyeringai. Rani mencoba beristighfar dan membaca doa sebisanya. Dia yang tak kuasa menahan ketakutan berteriak sekencang-kencangnya memanggil Mbok De Rusmi, orang yang tadi memanggilnya. Rani berteriak sambil berusaha beranjak dari tempat pocong itu. Namun kakinya sangat kaku, sama sekali tak bisa digerakkan. Di saat keadaan sangat menegangkan, tiba-tiba suara Mbok De Rusmi datang yang tentu membuatnya sedikit lega. "Ada apa, Tondo? Kok teriak-teriak? Mbok De di sini, di belakangmu dari tadi." Ternyata ketika Rani menengok ke belakang, sudah ada wujud Mbok De Rusmi di belakangnya. Seketika itu kaki Rani kembali normal. Dengan segera dia langsung mendekati Mbok De Rusmi dan dengan suara gemetar dia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya, bahwa dia tadi melihat sosok pocong jatuh di batu bawah pohon alpukat. Mbok De Rusmi pun menenangkan Rani. Dia menyanggah apa yang dikatakan keponakannya. "Pocong apa, Tondo?" tanya Mbok De Rusmi pada Rani. Rani kemudian menghela nafas, kemudian mengajak Mbok De Rusmi melihat kembali di mana sosok pocong tadi berada. Dia sangat tercengang karena yang tampak adalah seekor sapi. Tidak ada sosok pocong yang terlihat di sekitar. Rani semakin ketakutan ketika secara perlahan suara Mbok De Rusmi berubah-ubah. Dari suara yang semula lemah lembut khas ibu-ibu, kini berubah menjadi seorang laki-laki, lalu perlahan berubah kembali menjadi suara seorang kakek-kakek. "Bagaimana, Nduk? Kamu mau tidak jadi sapi peliharaanku?" ucap Mbok De Rusmi. Kaget ada sesuatu yang berbeda, Rani spontan menoleh ke arah Mbok De Rusmi. Ternyata yang dilihat adalah sosok pocong. Dan Mbok De Rusmi telah lenyap, hanya sosok pocong tersenyum yang ia lihat. Rani yang sadar kalau itu bukan Mbok De Rusmi kemudian berlari sekencang-kencangnya. Dia susuri sepanjang jalan di kebun singkong. Jalan demit itu terasa tak berujung. Rani tidak menemukan jalan keluar menuju rumahnya, namun selalu semak dan kebun ketela yang selalu ia lewati. Di dalam kebingungan dan rasa ketakutan yang luar biasa, dia melihat sosok yang melambaikan tangan memanggilnya, menyuruhnya supaya dia segera mendekat.
Rani yang dipenuhi keringat merasa ragu untuk mendatangi orang tersebut. Namun tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa dia pun melangkah menuju ke sana. Jantungnya berdetak semakin cepat saat melihat sosok tersebut. Dia adalah Mbah Karjo, lelaki tua yang merupakan paman dari bapaknya. Dan yang membuat Rani diliputi ketakutan adalah tentang Mbah Karjo yang sudah meninggal dunia. Kakeknya itu meninggal saat Rani kelas 2 SD atau sekitar 5 tahun yang lalu. "Ikut sama kakek, Duk. Rumah kakek ada di sana," ucap Mbah Karjo sambil menunjuk arah barat kebun singkong. Rani yang berada dalam keadaan capek secara sadar dan tidak sadar mengiyakan saja perkataan Mbah Karjo. Dia pun mengikuti langkah Mbah Karjo yang seperti mayat hidup. Rani merasa heran dengan keadaan di sekitar. Terlihat suasana tampak sangat ramai dengan orang-orang berlalu lalang. Banyak juga orang membuka lapak yang menjual berbagai macam dagangan di pinggir jalan. Namun anehnya, suasananya hening meski banyak orang berlalu lalang. Namun tidak ada satupun yang terdengar bersuara. Semua tampak diam. Langkah Rani maupun kakeknya terhenti. Di jalan tersebut mulai dilakukan pawai yang mana setiap orang berjalan dengan menaiki kuda lumping. Rani sangat heran dengan pemandangan yang dilihatnya. Sungguh sangat aneh. Selama dia tinggal di kampungnya, tidak pernah ada tontonan semeriah ini. Namun sukacita yang terlihat seperti mimpi belaka karena ia tidak mendengar suara apapun. "Tenanglah, Duk. Selama sama Simbah, kamu akan baik-baik saja," ucap Mbah Karjo meyakinkan Rani. Mereka kembali melangkah ketika pawai itu sudah berlalu. Rani merasakan ada yang salah dengan tempat tersebut. Tidak lagi dia mendengar suara azan dari musola, padahal seharusnya azan maghrib terdengar nyaring. Dengan jiwa yang hampa, Rani terus mengikuti kakeknya. Beberapa saat kemudian, langkah mereka kembali terhenti saat melihat pagelaran wayang kulit. Kali ini bukan hanya sunyi yang Rani dengar, namun suara nyaring gamelan sangat terasa di telinganya yang membuatnya tertarik untuk menonton. "Cucuku, jangan kamu hiraukan hal itu," ucap Mbah Karjo memperingatkan yang langsung mengajaknya kembali melangkah. Rani yang dipenuhi pikiran aneh dan takut tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang telah tiada di dunia menuntunnya entah kemana. Sungguh Rani merasa heran dengan keadaan di sekitar. Suasana terang benderang dengan banyak orang. Terlihat pula penjual makanan menjajakan dagangan mereka. Sungguh dia merasakan sesuatu yang sangat menegangkan, di mana lokasi yang seharusnya perkebunan kini menjadi tanah lapang yang sangat ramai. "Inilah rumah kakek. Kamu beristirahatlah sebelum kakek antar pulang," ucap Mbah Karjo pada Rani ketika sampai di sebuah gubuk. Rumah yang berdekatan dengan keramaian itu tampak sangat bersih. Hanya Mbah Karjo sendiri saja yang tinggal di sana. Sengaja lelaki tua itu tidak bergabung dalam keramaian karena melihat Rani yang dianggap cucunya berada di sana. Beberapa saat Rani duduk di teras melihat orang-orang berlalu lalang dengan kesemuanya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Wajah mereka sangat pucat dan itu juga dilihat dari Mbah Karjo. Wajah si kakek juga tampak pucat pasi. Rani yang masih gemetar hendak masuk ke dalam rumah. Dia meminta izin untuk melaksanakan sholat sekalian beristirahat. Namun Mbah Karjo melarangnya. Dia menyuruh Rani beristirahat saja di luar, karena jika Rani masuk ke dalam, maka dia tidak akan bisa keluar lagi. Sebenarnya Rani bingung dengan ucapan Mbah Karjo, namun dia hanya membatin tanpa bertanya. Rani pun menyandarkan tubuhnya pada papan rumah. Dia mendengarkan suara alunan gending yang membuatnya mengantuk. Angin sepoi yang berhembus membawanya tidur. Namun itu tidak lama, karena suara sangat riuh membuatnya terbangun, dan betapa terkejutnya ia saat terlihat penampakan yang sangat mengerikan berseliweran di jalan. Orang-orang dengan muka hancur, tertawa, dan menjerit ngeri. Tampak pula sosok-sosok aneh berterbangan, termasuk sosok pocong yang menyeramkan.
Rani bergidik. Berulang kali dia memanggil Mbah Karjo, namun tidak tampak siapapun. Rani hanya terdiam tidak berkutik. Ketakutannya semakin menjadi ketika melihat keganjilan tersebut. Dia mulai menangis menyebut nama bapak dan ibunya. "Rani, kamu sudah bangun, Duk?" Suara Mbah Karjo membuatnya menoleh, dan ketakutan itu tak bisa lagi diredam. Sosok yang telah mengajaknya itu telah berubah menjadi sangat menyeramkan. Darah mengalir sangat pekat dari ujung kepalanya, sementara wajahnya hancur tak bisa lagi dikenali. Ketakutan yang luar biasa membuat Rani menjerit sekuat tenaga. Semua pemandangan yang mengerikan semakin gelap, dan kemudian dia tidak sadarkan diri. Pencarian Rani, meski malam tersebut adalah malam yang dilarang untuk keluar rumah, namun warga tetap melakukan pencarian atas hilangnya Rani. Warga semalaman melakukan penyisiran di berbagai lokasi, namun tidak membuahkan hasil. Mereka meyakini jika Rani diculik di alam lain saat melewati Jalan Demit. Hingga menjelang subuh, barulah Rani ditemukan di jalan kebun pisang yang disebut warga sebagai Jalan Demit. Gadis belia itu ditemukan dalam keadaan menggigil ketakutan. Setelah kejadian tersebut, selama 10 hari, Rani tidak bisa berbicara. Pandangannya kosong. Pengobatan yang dilakukan oleh beberapa orang pintar tidak berdampak sama sekali. Hingga Mbah Padi yang merupakan adik Mbah Karjo menyuruh agar mereka nyekar ke makam Mbah Karjo. Karena diketahui kalau ternyata Mbah Karjo meninggal dunia di bawah pohon alpukat di Jalan Demit. Saat itu Mbah Karjo sedang istirahat saat selesai dari sawah, dan mendadak batu besar menggelinding dari atas menghantam kepalanya. Dengan kepala hancur, Mbah Karjo meninggal seketika. Diyakini arwah Mbah Karjo masih berada di sekitar Jalan Demit, dan sosok tersebutlah yang telah menolong Rani hingga kembali ke alam nyata. Seandainya Rani ikut menonton wayang kulit saat itu, maka dia akan larut di alam lain, termasuk jika masuk ke rumah Mbah Karjo. Dia akan tertidur dan tidak lagi bisa kembali ke alam fana. Setelah mengikuti saran Mbah Padi, Rani kini kembali dalam kehidupannya. Kekhawatiran bapak dan ibunya pun sirna, dan sampai sekarang diberikan peringatan dari speaker musola, tepatnya di malam Selasa Kliwon dan Ahad Pahing, di mana di malam tersebut anak-anak hingga remaja tidak diperbolehkan keluar rumah, bahkan sampai sekarang. Itu dia cerita pertama untuk malam hari ini. Gimana pemanasannya? Cukup seram gak? Siapa nih yang suka dengan penampakan pocong? Angkat tangan di kolom komentar ya. Memang di beberapa daerah yang pasti di pedesaan yang cukup terpencil, hal-hal seperti ini itu masih wajar terjadi ya. Termasuk di desa nenek saya, yang lokasinya itu cukup terpencil dan masuknya itu lumayan jauh dari jalan raya ya. Ya sudah, kita langsung menuju ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini diceritakan oleh Bejo ketika dia ada proyek di daerah Bojonegoro. Dan di tempat itu dia mengalami kejadian yang menyedihkan. Apakah itu? Kita langsung saja simak ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sudah sebulan lebih aku berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Tepatnya di suatu desa yang agak terpelosok. Bersama 2 teman sekampung, aku mengerjakan proyek rumah kos-kosan. Itulah pekerjaan yang aku tekuni selama ini, yaitu menjadi tukang bangunan. Meski bertempur dengan cuaca, namun aku melakoni pekerjaanku dengan penuh sukacita. Selama ini tidak ada hal aneh yang kutemui. Semua berjalan lancar sejak aku ada di sini. Mulai dari penggurukan lahan, memondasi, hingga penataan bangunan. Semua berjalan sesuai rencana sehingga membuatku merasa betah melakukan pekerjaan. Bersama kedua temanku, Parman dan Kristanto, aku menginap di tempat tersebut di sebuah bedeng yang menjadi mes buat kami. Bersama pekerja lain, kami selalu menghabiskan sisa waktu di tempat yang terbuat dari triplek dan terpal plastik itu. Kami tidak mungkin bolak-balik pulang,
karena rumah kami jauh dari lokasi. Ketika malam tiba, kami selalu bercengkrama berbagi kisah, bercerita tentang kehidupan, tentang umur, dan juga tentang horor untuk melepas penat setelah seharian bekerja keras. Tidak jarang kami berkeluh kesah saat kerinduan akan keluarga yang datang mendera. Karena seringnya kami berkumpul, membuat kami semua seperti satu keluarga. Malam itu bertepatan dengan malam Selasa Kliwon, atau warga di sini menyebutnya sebagai Anggoro Kasih, di mana menurut Mbah Suroso selaku sesepuh desa, di setiap malam Selasa Kliwon, danyang desa tersebut tidak berada di tempatnya. Sang danyang pergi mengembara di malam tersebut. Maka dari itu, setiap malam Anggoro Kasih, keadaan desa selalu sepi. Warga desa diharuskan berada di rumah dan tidak boleh tidur sebelum tengah malam. Mendengar pemberitahuan itu, aku dan teman-temanku akan mematuhi peraturan desa tersebut karena kami di sini hanya tamu. Untuk menghilangkan rasa jenuh, kami pun bermain kartu. Ada juga yang bermain catur dan karambol. Hingga saat sudah merasa bosan, aku bersama Parman dan Kristanto duduk di kursi bedeng. Di situ kami mulai bercerita tentang kisah yang menyeramkan yang pernah kami temui. Sengaja kami memilih topik horor mengingat tradisi yang sedang dijalankan oleh warga kampung. Aku angkat suara sebagai pendongeng yang pertama. Aku bercerita tentang kisah menyeramkan yang pernah kutemui di tahun 2007 silam. Waktu itu tepatnya pukul 10 malam, aku pulang dari lembur pengecoran jalan. Saat sampai di tapal batas desa, aku melewati pohon randu yang usianya dikenal ratusan tahun. Di situ aku melihat angsa berwarna putih sedang berdiri mematung di tengah jalan. Sontak saja aku menghentikan laju sepeda motorku. Dengan motor yang masih menyala sebagai penerangan, aku berjalan turun hendak menyingkirkan angsa tersebut. Dan hal menakutkan itu terjadi. Saat aku hendak memegangnya, angsa tersebut mendadak lehernya memanjang seperti pohon yang akan tumbang. Dan ketakutanku semakin menjadi saat angsa itu berubah menjadi kain mori panjang yang melayang-layang dengan suara bergemuruh. Dengan membaca ayat kursi, aku pun bergegas kembali ke motorku. Namun malam itu aku benar-benar apes karena motorku mendadak mati. Dan di dalam kegelapan itu, berulang kali aku mencoba untuk menghidupkan motorku, namun tidak juga menyala. Sementara sosok gaib tersebut terus melayang-layang di hadapanku. Begitu kain mori tersebut memanjang, membentuk sosok pocong yang menyeramkan. Pada akhirnya, aku berlari sekuat tenaga. Hingga saat sampai di rumah pertama, yaitu rumah Haji Darmawan, aku mengetuk pintu dengan tegang. Dan alhamdulillah beliau belum tidur. Saat itu aku tak bisa bercerita apa-apa karena lidahku keluh sedangkan tubuhku gemetar. Haji Darmawan yang mengetahui keadaanku yang ketakutan, dengan segera beliau menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah. Setelah diberikan minum air putih, barulah keadaanku menjadi agak tenang. Lalu aku menceritakan tentang kejadian menyeramkan yang baru saja kutemui. Untung saja kamu tidak diludahi sama sosok tersebut, Le. Sosok itu adalah Madon, ucap Haji Darmawan. Beliau berpesan jika lain waktu aku melihat sosok hewan atau binatang yang tidak layak di malam hari, disuruhnya aku agar tidak menghiraukan sosok tersebut. Karena sosok tersebut pastilah sosok hantu yang berubah wujud dan bisa menyerupai apa saja. Setelah kejadian itu, aku tidak berani lagi lewat jalan batas desa. Aku lebih memilih memutar lewat jalur rumahnya Pak Diono meski agak jauh. Namun jalan di sana dipenuhi lampu penerangan dari desa. Emangnya kalau sosok pocong itu ngeludahin kamu, apa yang terjadi? Tanya Parman tepat saat aku selesai bercerita. Aku menjelaskan bahwa ludah sosok pocong bisa membuat kulit melepuh. Rasanya panas seperti tersiram air mendidih. Dan sosok pocong merupakan salah satu hantu ganas yang sangat berbahaya. Kedua kawanku hanya berdecak ngeri mendengar ceritaku. Selanjutnya, kini giliran Kristanto yang ganti bercerita. Kristanto mulai berkisah kalau saat itu dia tidak pernah percaya dengan adanya makhluk halus.
karena Kristanto belum pernah ditemui sosok makhluk halus atau melihat dengan mata kepala sendiri, tapi berbeda dengan kawan-kawannya. Namun semua anggapannya menjadi keliru saat satu kejadian mistis menimpanya. Kebetulan pada malam itu saat kejadian, Kristanto sedang bersama Parman. Saat mendengar Kristanto berucap, Parman ikut mendengarkan dengan serius. Mungkin Parman mengingat kapan pernah mengalami kejadian mistis bersama Kristanto, kawannya semasa SMK. Dan mulailah Kristanto bercerita mengingatkan akan masa lalu Parman. Waktu kejadian berlangsung, Kristanto dan Parman masih duduk di bangku kelas 3 SMK, yang mana pada saat itu pihak sekolah mengadakan acara perkemahan. Acara itu berlokasi di sebuah hutan di daerah Tuban. Ketika mereka bersama dua kawannya mencari kayu untuk api unggun, mereka melihat pohon pisang kluthuk yang akan muncul jantung pisangnya. Melihat itu, salah satu kawannya berkata, jika jantung pisang tersebut ditali wangsul lalu pantek dengan bambu kuning, maka dipercaya bisa berubah menjadi sosok pocong. Tentulah ucapan itu membuat Kristanto tak percaya sama sekali. Baginya adalah hal yang sangat mustahil. Begitupun dengan Parman yang juga tidak percaya dengan makhluk halus. Ucapan itu membuat Kristanto dan Parman hendak membuktikannya. Diam-diam Kristanto mengambil ranting bambu kuning saat mencari kayu tadi. Tepat di tengah malam, di saat kawan-kawannya asik di depan api unggun, mereka berdua pamit untuk pergi ke belakang. Kemudian berjalan cukup jauh menuju kebun pisang liar. Lalu dicarinya pohon pisang yang sudah ada jantung pisangnya. Saat sudah menemukan apa yang mereka cari, dengan segera Parman mengikat jantung pisang tersebut, yang disusul Kristanto mengeluarkan patek bambu kuning, lalu ditancapkanlah di bawah tali itu. Nah, udah, jadilah kamu pocong ya, ucap Kristanto bergurau yang disambut tawa Parman. Setelah selesai, mereka pun melangkah kembali menuju ke tenda. Dalam jarak sekitar 6 meter, keanehan mulai muncul. Tercium aroma minyak serimpi dan kembang borai yang khas. Namun mereka menepis tentang kemunculan sosok pocong, karena kebetulan jarak 1 kilo dari tempat mereka berkemah adalah makam desa. Mungkin ada kuburan baru yang wanginya terbawa angin sampai ke tempat mereka berkemah. Beberapa saat kemudian, mulailah keadaan menjadi mencekam. Angin datang sangat kuat menggoyangkan pepohonan yang di sana. Juga terdengar suara menggema seorang nenek. Di saat angin sudah mulai mereda, Kristanto dan Parman menoleh ke belakang. Kristanto menyorotkan senter ke arah pohon pisang tadi. Ketakutan luar biasa menyelimuti mereka, karena di kejauhan terlihat nenek-nenek tua berjalan terpincang-pincang dan bertambah menyeramkan karena ada senjata tajam yang masih tertancap di kepalanya. Seketika itu Kristanto dan Parman kehilangan kesadaran. Sejenak kemudian mereka kembali tersadar lalu berteriak sekuat tenaga. Namun kawan-kawan tidak mendengarkan teriakannya. Selain berjarak yang cukup jauh, semua kawan-kawannya tengah asik bermain musik sehingga suasananya sangat riuh. Dengan sekuat tenaga mereka berdua pun mencoba melangkah. Dan saat langkah kaki mereka terasa ringan, dengan segera mereka berlari sekencang-kencangnya. Namun sial menimpa mereka. Saat hanya beberapa meter saja dari tenda, Parman tersandung akar pohon. Dia pun terjatuh, disusul Kristanto yang juga ikut terjatuh. Dan sialnya lagi, tiba-tiba saja sosok nenek-nenek tersebut sudah berada tepat di hadapan mereka. Mukanya yang menyeramkan membuat mereka berdua kembali tak sadarkan diri. Keesokan harinya saat tersadar, mereka sudah berada di dalam tenda. Tampak di sana sudah ada kakak pembina dan Mbah Lasmijem, seorang dukun di daerah Tuban, menunggui mereka berdua. Dukun itu memarahi Kristanto dan juga Parman karena ulah mereka. Kejadian itu masih menjadi misteri hingga saat ini, karena Mbah Lasmijem tidak menjelaskan sama sekali tentang kejadian tersebut. Entah bagaimana asal-usulnya, sehingga kejadian pohon pisang kluthuk bisa terjadi seperti itu. Namun pohon pisang tersebut tidak berubah menjadi sosok pocong seperti yang diceritakan oleh kawan mereka.
Akan tetapi menjadi sosok lain yang juga bangsa demit yang tidak kalah menyeramkan. Sejak itulah Kristanto dan Parman percaya adanya hantu. Cerita Kristanto berhenti di menit 50 dari pukul 11 malam. Karena Parman sudah terwakili untuk bercerita, maka Parman berjanji akan bercerita di lain waktu. Bersama kawan-kawan yang lain, kami bergegas kembali ke dalam bedeng, berbaring sambil menunggu waktu lewat tengah malam. Akan tetapi, ternyata Parman sudah tertidur pulas. Tampaknya Parman sudah lupa dengan pesan dari Mbah Suroso agar jangan tidur sebelum tengah malam, meskipun kurang beberapa detik saja. Di saat aku hendak pejamkan mata, mendadak Parman mengigau, berteriak dengan lantang, seperti ada sesuatu yang ingin membawanya. Tapi dengan keras Parman seperti berontak melawannya. Aku dan Kristanto kaget mendengarnya, lalu segera membangunkan Parman. Begitu Parman sudah tersadar dari tidurnya, Kristanto menanyakan perihal mimpinya. "Aduh, aku hampir dibawa kuda. Gak tahu mau dibawa kemana aku," ucap Parman dengan raut muka yang masih tegang. Keesokan harinya kami kembali beraktivitas seperti biasa. Pekerjaan telah sampai pada penataan bangunan, yang mana aku di bagian besi dan pengeraman, sedangkan Kristanto bagian perkayuan, sementara Parman adalah tukang pondasi dan pengecoran. Tugas itu kami bagi sesuai ketepatan dan kecepatan masing-masing. Pak Mandor yang bernama Pak Wiro Sukoco mengecek setiap lokasi. Hingga saat kami satu lokasi di mana ada pohon randu berdiri, dia memanggil Parman. Kemudian disuruhnya Parman untuk menebang pohon randu tersebut. Menurutnya, jika tidak ditebang maka akan mengganggu pekerjaan mereka nantinya. Namun Parman menolaknya dengan halus, karena dari cerita warga, meskipun pohon randu itu kecil, akan tetapi usianya sangat tua. Pohon yang dikenal dengan randu kuntet itu sangatlah rindang, berukuran kurang dari 5 meter dan berdiameter 30 cm. Dan juga dipercaya ada sisi kehidupan lain di pohon tersebut. Warga juga menduga kalau ada penunggunya. Mendengar Parman menolak, Pak Mandor terus memaksanya agar pohon randu itu tetap harus ditebang, karena si pemborong pasti akan marah jika melihat pohon randu tersebut. Saat Pak Mandor hendak memanggil pekerja lain untuk menebang pohon randu itu, Parman buru-buru mengiyakan. Parman merasa ada raut muka kekecewaan di wajah Pak Mandor. Parman takut jika terus menolak akan berdampak buruk pada pekerjaannya. Sebelum Parman menebang pohon randu itu, waktu istirahat tiba. Aku, Parman dan Kristanto duduk di warung kopi sebelah proyek, warung yang menjadi langganan kami saat kasbon. "Ini gorengannya, Mas," ucap Bu Niroh sambil menaruh gorengan yang baru matang. Wanita 3 anak itu adalah pemilik warung. Kami bertiga duduk sambil menikmati kopi dan gorengan. Tidak lupa rokok terjepit di sela jemari kami. Aku menanyakan pada Parman tentang rencananya nanti sore, yang mana besok adalah hari libur kerja. Parman berencana untuk pulang. Jika dia jadi pulang, maka aku dan Kristanto juga akan pulang. "Ya jadi, nanti aku akan pulang," jawab Parman memastikan, yang berarti kami bertiga akan pulang bersama. Perbincangan kami lanjutkan dengan keluh kesah Parman tentang pohon randu yang akan ditebangnya. Parman mengaku kalau ada rasa was-was dan rasa tidak tenang. Aku menyuruhnya agar Parman menunjuk orang lain saja untuk menebang. Akan tetapi, karena merasa tidak enak dengan Pak Mandor, Parman akan tetap sebagai orang yang menjadi penebang pohon randu tersebut. Waktu istirahat telah usai dan kami menghentikan obrolan lalu menuju posisi masing-masing. Tiba-tiba saja datang angin yang kencang dan disusul mendung hitam pekat. Lalu tidak lama kemudian turunlah hujan lebat. Parman yang tadinya mau menebang pohon randu pun mengurungkan niatnya. Kami semua pun berteduh masuk ke bedeng. Sekitar setengah jam kemudian hujan pun mulai reda. Parman yang sudah memegang senso dan hendak menebang pohon randu, namun setelah dinyalakan berulang kali, alat itu tidak mau menyala sama sekali. Beberapa teman yang mencobanya pun gagal. Akhirnya setelah dicek, ditemukan kendala pada businya yang mati. Tentu hal itu membuat para pekerja heran,
karena businya baru saja diganti kemarin, yaitu saat menebang pohon-pohon di sebelah kiri kanan pohon randu tersebut. Sengaja pohon randu tidak ditebang sesuai dengan arahan dari warga. Namun siang ini Parman menebang pohon randu itu demi tugas dan pekerjaannya. Tampak Pak Mando sedang menunggunya di sana. Sejenak kemudian suara Senso meraung-raung. Lalu Parman mulai menebang pohon randu itu. Namun Parman baru separuh saja menebangnya, petaka hampir menimpa Parman. Rantai Senso itu putus, dan rantai yang putus itu hampir mengenai muka Parman. Untung saja refleks dan gerakannya sangat cepat, sehingga Parman terhindar dari maut. Beberapa saat kemudian, setelah pohon randu itu tumbang, terlihat dua warga sekitar mengambil daunnya untuk makan kambing mereka. Kambing-kambing itu digembalakan di lapangan yang cukup dekat dengan lokasi proyek. Sementara Parman masih memotong pohon randu itu. Dia belah kecil-kecil dengan berbagai ukuran agar ringan saat diangkatnya. Semua pekerja terheran ketika melihat sang penggembala yang tampak gusar. Ternyata kambing-kambing mereka mati setelah beberapa saat memakan daun pohon randu tersebut. Pikiranku semakin tidak tenang ketika melihat kejadian itu. Aku hanya terdiam dan berdoa, semoga tidak ada hal buruk yang menimpa, baik padaku maupun pada rekan-rekan seperjuanganku. Beberapa saat kemudian, tepat azan maghrib, aku tiba di rumah. Aku berterima kasih pada Parman yang telah memboncengku. Aku dan Parman merupakan tetangga dekat. Jarak rumah kami paling hanya selisih 3 rumah saja. Sementara Kristanto rumahnya berjarak cukup jauh. Rumahnya berada di RW lain. "Gak mampir dulu kamu, Man?" ucap ibuku yang hendak ke musola. Parman mengucap terima kasih pada ibuku sambil menstarter motornya. Sebelum dia menginjak persneling, aku bertanya tentang niatnya untuk ke Nganjuk besok yang akan mengecek satu proyek susulan di sana. "Tinggal besok aja ya, soalnya aku capek. Sepertinya aku pengen tidur lama," ucap Parman sambil terkekeh. Meski capek malam itu, aku tetap keluar untuk ngopi, berbaur dengan warga lain kalau mungkin ada informasi baru di desa. Parman sendiri tidak menampakkan batang hidungnya. Mungkin dia benar-benar kecapean atau mungkin melepaskan rindu pada keluarganya. Di saat waktu menunjukkan pukul 11:30 malam, aku bergegas pulang. Suasana desaku sangat sepi. Warga juga masih enggan menyalakan lampu teras hingga jalanan sebagian tampak gelap. Mereka masih ingat pesan dari PLN tentang hemat energi dan hemat biaya. Ketika sudah sampai depan pagar rumah, jantungku berdetak sangat kencang. Dari kejauhan, aku melihat sebuah delman terparkir di depan rumah Parman. Delman tersebut bergaya keraton dengan 2 kuda putih berjajar. Aku yang tak berani mendekat hanya merasa aneh. Sebuah pemandangan yang membuatku bergidik. Pikiran macam-macam pun mulai mengisi otakku. Dan delman itu tidak lagi tampak ketika aku kembali menolehnya. Entah kemana perginya, seakan lenyap begitu saja. Padahal aku tidak mendengar gemerincing langkah kaki kuda tersebut. Aku yang mengantuk langsung tertidur nyenyak. Dan beberapa saat kemudian, delman itu terbawa dalam mimpi. Aku bermimpi melihat Parman naik delman tersebut. Parman bersanding dengan seorang wanita yang berpakaian bak pengantin. Namun wajah wanita itu tidak jelas. Sementara di rumahnya ada banyak orang, akan tetapi tidak satu pun yang aku kenal. Dan anehnya, hidangan yang disajikan semua adalah kepala kambing mentah dan jeruan yang masih berlumuran darah. Di dalam setengah sadar itu, aku samar-samar mendengar speaker masjid mengumandangkan berita kematian. Sontak aku terbelalak saat nama Parman RT 1 RW 2 meninggal dunia pada dini hari tadi pukul 2:30. Badanku langsung lemas. Hatiku benar-benar menangis, sangat terluka saat mendengar kabar kematian itu. Saat melaksanakan sholat subuh, pikiranku melayang di hari kemarin, yang mana Parman tidur sebelum tengah malam. Dan Parman juga telah menebang pohon randu kuntet yang membuat beberapa kambing warga sekitar proyek mati. Dan yang mana ada sebuah delman yang terparkir di depan rumahnya. Semua pikiran itu membuat sholatku tidak khusyuk. Di dalam pikiranku dipenuhi bermacam pertanyaan.
apakah semua menjadi penyebab kematian Parman? Dengan air mata menetes, aku mendoakan sahabatku itu setelah sholat. Aku mendoakan agar jalan terang mengiringi kepergiannya, dan semoga tempat terbaik dijumpainya di sana. Nah, itu dia cerita yang dibagikan oleh Bejo tentang kehilangan salah satu sahabatnya sekaligus tetangganya yang bernama Parman, yang tidak diketahui sebab secara pasti ya. Tapi ada kemungkinan berhubungan dengan hal yang dilakukan Parman sebelum hari kematiannya. Ya sudah, kita lanjut ke cerita yang ketiga ya. Cerita ketiga sekaligus terakhir ini ada cerita apa nih? Ya sudah, langsung saya baca aja ya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Lingkungan kerja baru pasti menyajikan cerita baru juga. Apalagi kalau sampai harus tinggal di tempat baru. Kita tidak tahu ada sejarah apa di belakangnya. Saya akan menceritakan kisah seram ketika saya tinggal di sebuah mes berhantu yang ada di Tasikmalaya. Kala itu, saya baru saja diterima kerja di satu perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik. Setelah melalui serangkaian wawancara dan tes yang dilakukan di Bandung, akhirnya saya diterima bekerja sebagai operator mesin. Ya, saya menjalani wawancara dan tes masuk di Bandung, di kantor perwakilan perusahaan. Jadi sama sekali belum pernah datang mengunjungi lokasi pabrik yang ada di Tasikmalaya. Saya yang belum menikah dan masih tinggal di rumah orang tua, tak berpikir dua kali untuk mengambil kesempatan ini. Walaupun bukan multinasional, tapi ini bukan perusahaan kecil, memiliki sekitar 500 karyawan. Yang membuat saya tertarik karena mereka memberikan beragam fasilitas. Salah satunya adalah mes tempat tinggal untuk karyawan yang berdomisili di luar Tasikmalaya, seperti saya ini yang tinggal di Jakarta. Jadi tak perlu pusing memikirkan biaya kos atau kontrak rumah. Ya sudah, singkat katanya saya pun memutuskan untuk berangkat bekerja mencari nafkah dan tinggal di Tasikmalaya. Tahun 2007, ini bukanlah pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Tasikmalaya. Semasa kuliah dulu, sudah beberapa kali datang berkunjung ke sana. Kota di selatan lintas Jawa Barat, masih kota kecil, tapi sangat menarik dan nyaman. Siapa nih teman-teman yang tinggal di Tasikmalaya? Angkat tangannya ya. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, dalam 1 minggu sore, saya sudah sampai di terminal bis Tasikmalaya. Di terminal besar inilah bis yang mengantarkan saya dari Jakarta sampai di perhentian terakhir. Nah, ternyata alamat perusahaanku ini lokasinya agak jauh dari pusat kota. Malah sudah lebih dekat ke Ciamis. Karena itu, dari terminal harus lebih dahulu 2 kali naik angkutan untuk sampai ke tujuan. Tapi nggak apa-apalah, perjalanan menggunakan angkot di Tasik sungguh masih bisa dinikmati. Suasananya menyenangkan. Tipikal kota kecil yang menawarkan kesegaran udara dan pemandangan. Saya menikmatinya. Sebelumnya, saya sudah bertanya kepada Ridwan mengenai detail perjalanan yang harus saya tempuh. Kata Ridwan, sekitar 1 jam kurang, naik angkot seharusnya saya sudah sampai di pabrik. Dan benar kata Ridwan, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya sampai di tujuan. Pagar tembok tinggi dan gerbang besi besar. Itulah pemandangan yang pertama kali saya lihat ketika baru turun dari angkot. Bangunan di dalam hanya terlihat atapnya saja. Juga beberapa pohon tinggi menutupi sedikit pemandangan. Ridwan juga bilang, kalau sudah sampai, aku bisa minta tolong satpam yang ada di depan untuk mengantarkan ke mes karyawan. Permisi Pak, saya Fadli, karyawan baru. Mungkin Pak Ridwan sudah kasih infonya, ucapku ketika sudah masuk gerbang dan menemui security yang kutemui di posnya. Oh iya ya, Pak Fadli ya. Selamat datang Pak. Fikir saya habis maghrib baru sampai. Perkenalkan, saya Saipudin, panggil aja Udin. Pak security yang belakangan saya tahu kalau namanya Pak Udin menjawab dengan ramah dengan logat Sunda yang kental. Setelahnya kami berkomunikasi saling memperkenalkan diri di pos security.
Perusahaan ini berdiri di lahan yang menurut saya sangat luas. Ada 3 bangunan utama. Bangunan besar yang paling depan adalah kantor manajemen, setidaknya 2. Bangunan ini yang tadi pertama kali kelihatan dari luar. Di belakangnya ada bangunan pabrik atau gudang. Ukurannya sama dengan gedung manajemen, berisi segala mesin yang menghasilkan bahan produksi, yaitu plastik. Di sebelahnya ada gedung lagi yang lebih kecil. Menurut Pak Udin, bangunan ini juga berisi mesin produksi, hanya skalanya saja yang lebih kecil. Oh iya, lokasi perusahaan tempatnya agak jauh dari pemukiman warga, tidak di pinggir jalan utama, agak masuk ke dalam, tapi tetap masih bisa dilalui kendaraan besar. Lokasi yang sepertinya memang diperuntukkan untuk kawasan industri. Oh iya Mas Fadli, katanya bakal tinggal di mes ya? Kalau sudah siap, ayo saya antar ke mes, gak jauh kok, bisa jalan kaki. Pak Udin bilang begitu. Iya Pak, mungkin Pak Udin tahu ada berapa orang yang tinggal di mes ya? Tanyaku. Oh, kalau dulu sih banyak Pak, ada belasan orang. Kalau sekarang kayaknya tinggal bertujuh, termasuk Mas Fadli ini. Karena hampir semua karyawan tinggalnya di Tasik atau Ciamis. Mereka lebih milih untuk pulang pergi daripada tinggal di mes. Panjang lebar Pak Udin menjelaskan. Hanya 7 orang yang tinggal di mes. Saya berpikir banyak, tapi gak apa-apalah. Setidaknya saya tidak akan terlalu sendirian. Setelah ada security yang lain lagi untuk menjaga pos, saya dan Pak Udin lalu berangkat. Ternyata mes terletak di belakang luar wilayah pabrik. Kami harus memutar lewat depan, mengitari pabrik lalu ke belakang. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Nah, ini tempatnya Mas. Begitu kata Pak Udin ketika kami sudah berdiri di depan sebuah bangunan berpagar tinggi dengan pintu besi yang sepertinya terkunci. Karena dia sambil berusaha membuka gemboknya. Ada orang atau nggak ada orang, pagarnya selalu dikunci Mas. Takut ada maling. Saya hanya tersenyum mendengarnya sambil kami melangkahkan kaki masuk ke area mes. Ada 2 bangunan. Yang pertama berbentuk rumah agak besar, tidak bertingkat. Satu bangunan lagi berdiri di belakang. Bentuknya memanjang seperti rumah kontrakan. Pintunya berjajar ada 5. Rumah ini diperuntukkan untuk level supervisor ke atas Mas. Kalau yang di belakang untuk level di bawahnya. Mas Fadli kan supervisor, jadi tinggal di rumah ini. Ayo masuk Mas. Pak Udin menjelaskan. Rumah 3 kamar dengan fasilitas lengkap. Ada TV, kulkas, peralatan dapur dan lainnya. Yang tinggal di sini biasanya datangnya Senin pagi. Kadang ada juga yang datang Minggu sore atau malam, tapi jarang banget. Ya sudah, Mas Fadli mungkin mau istirahat dulu ya. Saya balik ke pos depan ya Mas. Ini kunci gembok dan kunci rumahnya. Akhirnya Pak Udin pamit pergi untuk kembali bertugas, meninggalkan saya sendirian di rumah ini. Suasananya sih nyaman, udaranya bersih dan sejuk, sepi, jauh dari jalan raya dan keramaian. Seharusnya saya akan betah tinggal di tempat ini. Saya memilih kamar tengah karena kamar depan dalam keadaan terkunci, sepertinya sudah berpenghuni. Sedangkan kamar belakang saya tidak yakin sudah ada penghuninya atau belum. Kamar ini cukup besar, berisi lemari dan tempat tidur, berjendela kayu yang kalau dibuka akan terlihat halaman samping dan sebagian mes belakang. Selepas maghrib, saya duduk di ruang tengah sambil menonton TV, menikmati suasana sambil menunggu kalau ada penghuni mes lain yang tiba-tiba muncul. Karena itulah, pintu depan saya biarkan dalam keadaan terbuka. Tapi, sampai jam 8 malam, belum juga ada yang datang. Suasana malam di mes ini benar-benar sepi. Kalau TV saya matikan, hanya terdengar suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Tapi sesekali terdengar suara kendaraan yang lewat di jalan depan. Samar, karena jaraknya memang cukup jauh. Udara juga cukup dingin. Saya jadi berselimut duduk di depan TV. Tapi sekitar jam 10, lamunanku terhenti, lalu mengecilkan volume TV karena mendengar suara pagar depan seperti ada yang membuka. Akhirnya
ada yang datang juga, jadi gak sendirian malam ini. Begitu ucapku dalam hati karena merasa sedikit lega. Saya pun bangkit dari duduk lalu naik ke teras rumah untuk melihat siapakah gerangan yang datang. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Pagar tetap dalam keadaan tertutup ketika saya melihatnya. Loh, siapa yang tadi buka tutup pagar? Ah, udahlah, mungkin saya salah dengar, lalu berniat masuk lagi ke dalam. Tetapi baru saja beberapa langkah, tiba-tiba kembali saya mendengar sesuatu. Kali ini suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya berasal dari samping, seperti sedang berjalan menuju bangunan mes belakang. Langkah kaki siapa itu? Karena penasaran, kemudian ke samping rumah untuk melihat sumber suara. Dari samping kelihatannya kalau mes belakang sangat gelap. Hanya deretan pintu tertutup yang terlihat karena lampu terasnya mati semua. Tapi sepersekian detik kemudian, tiba-tiba saya melihat seperti ada orang berjalan. Tapi hanya terlihat sebentar saja, karena sosok itu langsung menuju belakang rumah. Pandanganku jadi terhalang. Semakin penasaran, saya lalu berjalan ke belakang rumah untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang ada di belakang. Namun sesampainya di belakang, lagi-lagi saya tidak melihat ada siapa-siapa. Mas, saya coba sebut entah siapapun itu, tapi tidak ada jawaban, sepi aja. Lalu siapa orang tadi? Saya sangat yakin kalau benar-benar melihat ada yang berjalan. Akhirnya setelah beberapa belas detik lamanya berdiri diam dalam gelap, saya memutuskan untuk masuk rumah. Setelah sudah di dalam, saya menutup pintu lalu menguncinya. Kembali duduk di ruang tengah di depan TV. Kembali duduk dalam kesendirian di tempat yang masih sangat asing ini. Jujur, saat itu saya sudah mulai merasa kalau ada yang aneh. Perasaan tidak enak. Momen yang berlangsung lama. Sampai jam 11 malam, saya masih duduk di tempat yang sama. Sementara acara TV mulai tidak ada yang menarik. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 12 saya masuk ke dalam kamar, mencoba untuk tidur. Seharian tadi sangat melelahkan. Perjalanan Jakarta-Tasik cukup membuat energiku terkuras. Seharusnya saya tidak akan kesulitan untuk memejamkan mata. Tapi tetap saja, di atas tempat tidur, saya belum juga bisa terlelap. Sendirian di tempat ini membuat pikiran melanglang buana, resah dan gelisah, sambil memperhatikan langit-langit kamar. Sempat berpikir untuk keluar rumah lalu menuju suatu tempat, ketika rasa cemas dan takut semakin memenuhi isi kepala. Tapi mau kemana? Saya belum tahu benar daerah ini. Akhirnya saya pun hanya bisa pasrah, sambil terus berharap rasa kantuk akan datang. Tapi ketika sudah jam setengah 1, lamunanku terhenti ketika tiba-tiba mendengar seperti ada suara pintu terbuka. Dari arah suaranya, saya yakin kalau itu pintu depan. Ada yang membuka pintu depan. Beberapa saat kemudian, pintu terdengar tertutup kembali. Siapa yang masuk ke dalam rumah? Langkah kaki bersepatu kemudian terdengar, melangkah dari pintu menuju bagian belakang rumah. Tidak, aku tak berani membuka pintu kamar untuk melihat ruang tengah. Lebih baik menunggu di dalam, diam dalam ketakutan. Namun, posisiku yang tadinya terbaring di tempat duduk seketika berubah menjadi duduk karena tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. Siapa ya? Sontak aku langsung bertanya, namun tidak ada jawaban. Saya pun semakin ketakutan, tapi hanya beberapa detik saja karena akhirnya saya mendengar suara. Iman, begitu jawab seseorang yang ada di ruang tamu. Syukurlah, ternyata orang, ucapku dalam hati, sedikit bernafas lega. Kemudian saya turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Benar, ada seseorang yang sedang berdiri di ruang tengah. Ruang tengah dalam keadaan gelap karena memang sengaja dimatikan lampunya, menjadikan saya tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Tapi samar terlihat kalau dia berpakaian layaknya seragam pabrik, lengkap dengan pengaman sepatu. Malam Mas Iman, baru datang ya? Saya karyawan baru aja sampai sore tadi, ucapku berbasa-basi.
Iya, nggak apa-apa, istirahat aja dulu, jawabnya. Setelah itu tanpa basa-basi dia lalu berjalan ke belakang, sepertinya menuju kamar yang ada di belakang. Ya sudah, saya kembali masuk ke kamar dan menutup pintu. Setelah itu saya tidak merasa cemas lagi, karena menyadari kalau sudah tidak sendirian di rumah ini, sudah ada Iman. Tidak lama kemudian saya pun terlelap, tidur sangat nyenyak. Sekitar jam 4:30 pagi saya sudah bangun lalu berniat untuk sholat subuh. Setelah nyawa terkumpul, kemudian saya keluar menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi lagi-lagi saya melihat Iman. Dia sedang duduk di sofa ruang tengah, duduk menghadap depan rumah. Iman sudah mengenakan seragam pabrik lengkap dengan sepatu. "Mas Iman, udah siap berangkat aja? Pagi-pagi amat, Mas." Saya berbasa-basi ketika sedang tepat melintas di sampingnya. Iman hanya menoleh sambil tersenyum. Dia tidak bilang apa-apa. Saya lalu meneruskan langkah menuju ke kamar mandi. Setelah selesai, saya kembali menuju kamar. Tapi saat itu saya tidak lagi melihat Iman. Pagi amat berangkat kerjanya, begitu gumamku dalam hati. Selesailah malam pertama saya tinggal di mes. Jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Saya yang sudah berpakaian rapi siap berangkat kerja, duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan rokok. Satu persatu penghuni mes datang dan satu persatu juga memperkenalkan diri. "Saya Ridwan, Mas." "Oh, ini Mas Ridwan toh. Kang Ridwan, akhirnya kita ketemu ya." Sapaku kepada Ridwan yang akhirnya datang. Ridwan tinggal di Bandung. Anak dan istrinya tinggal di kota kembang itu. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes. Jumat sore pulang ke Bandung lagi. Lalu kami ngobrol sebentar di teras rumah. Ridwan ini supervisor keuangan, beda divisi denganku, sepertinya lebih tua dariku. "Gimana Mas Fadli? Bermalam di mes sendirian, betah nggak? Enak kan suasananya?" "Saya nggak sendirian kok Kang." "Ah, bisa aja Mas Fadli ini," jawabnya. Dari nada kalimatnya, sepertinya Ridwan menganggap saya sedang bercanda. "Benar Kang, saya nggak sendirian," ucapku lagi memastikan. Udah hampir jam 8 nih, ayo kita jalan ke pabrik." Kang Ridwan memotong pembicaraannya sebelum saya menjelaskan semuanya. Ya sudah, lalu kami berangkat. Layaknya karyawan baru, saya menjalani proses pengenalan lingkungan dan pekerjaan. Hendra, pemuda daerah yang bertugas sebagai atlet mesin yang membantu saya memperkenalkan dan menjelaskan semua hal yang menyangkut pekerjaan saya nantinya, dari proses awal produksi sampai selesai. Begitulah sampai akhirnya jam makan siang tiba. Kami harus menghentikan kegiatan sejenak untuk beristirahat dan mengobrol dengan hangat. "Gimana Pak, tidur di mes semalam? Betah kan ya? Segar ya udaranya? Pasti nyenyak tidurnya?" Hendra membuka percakapan ketika kami masih bersantai selesai makan. "Enak Kondra, awalnya gak bisa tidur, sepi banget soalnya," jawabku. "Emang begitu Pak, yang tinggal di mes biasanya baru pada datang Senin pagi, jarang ada yang datang Minggu sore atau malam. Tapi akhirnya ada yang datang, jam 12-an ada yang pulang ke mes. Akhirnya saya bisa tidur lelap karena gak merasa sendirian." "Oh begitu, alhamdulillah mun kitu mah, jadi gak terasa keengan lagi kan?" "Iya, untung aja Iman datang, jadi ada temennya kan saya." "Iman? Pak Iman yang datang tengah malam Pak?" Raut wajah Hendra mendadak berubah. "Iya, Iman yang datang." "Kenapa emangnya Hendra? Emang Iman rumahnya di mana?" tanyaku kemudian. Oh, Pak Iman. Pak Iman rumahnya di Bandung Pak. Dulu dia manajer accounting." "Dulunya? Emang sekarang dia bagian apa?" Masih Pak, masih manajer." Hendra agak gelagapan. Entah kenapa dia seperti itu. Percakapan terhenti sampai di situ saja. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat sedikit, kami sudah harus melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, hari pertama itu selesai juga, cukup melelahkan. Menjelang maghrib kami kembali pulang ke mes. Malam tiba, seluruh penghuninya tetap berkumpul semua. Kami berkomunikasi seru di teras depan rumah. Lengkap, ada aku, Ridwan, Randy, Dadi,
Asep, Hindar, dan Ago. Nyaris semuanya tinggal di Bandung kecuali Ago. Dia orang Cilacap dan aku dari Jakarta. Dalam perbincangan seru kali ini, saya sebagai pendatang baru masih menjadi pendengar yang baik, mendengarkan teman-teman bercerita tentang apa saja, seringkali diselingi dengan gelak tawa. Perbincangan semakin seru seiring waktu yang semakin larut malam. Tapi kemudian saya baru tersadar, ada satu orang yang kelihatannya tidak ada. Sebentar, Iman kemana ya? Kok gak kelihatan? Tanyaku tiba-tiba. Entah kenapa, tiba-tiba semua terdiam seketika, memandangku dengan wajah keheranan. Pak Iman, kok Mas Fadli kenal sama Pak Iman? Kenal dari mana? Aga yang akhirnya mulai bertanya. Loh, semalam saya ketemu, jam 12 dia datang, baru datang dari Bandung. Rumahnya di Bandung kan? Tanyaku lagi. Iya mas, Pak Iman emang rumahnya di Bandung. Kali ini Ridwan yang menjawab dengan wajah masih keheranan. Nah, terus sekarang dia kemana? Kok belum balik juga? Saya lagi-lagi bertanya. Oh, tadi sore dia pulang lagi ke Bandung mas, ada urusan mendadak katanya. Asep akhirnya ikut nyamber dengan logat Sundanya. Udah jam 11 aja. Yuk tidur, besok pagi kudu gawe deui yuk. Ridwan tiba-tiba menutup acara ngobrol. Ya sudah, perbincangan juga sudah lebih sering banyak diam setelah aku membahas tentang Imam. Setelah itu kami masuk kamar masing-masing. Selesailah hari pertamaku tinggal di Tasikmalaya. Tidak terasa sudah 1 minggu lamanya bekerja di tempat baru. Saya harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungannya, karena memang posisi yang saya tempati mengharuskan seperti itu. Proses produksi harus tetap berjalan walaupun saya masih terbilang karyawan baru. Hari Jumat untuk sebagian besar karyawan merupakan hari terakhir bekerja dalam seminggu. Tapi ada sebagian kecil yang bekerja di hari Sabtu, yaitu karyawan yang bertugas di pabrik, karena mesin produksi masih harus terus berjalan. Saya salah satu karyawan yang harus tetap bekerja di hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu, lokasi pabrik menjadi sepi. Hanya beberapa orang yang masih terlihat bekerja. Sabtu sore setelah jam kerja selesai, kami penghuni mes berkumpul lagi, istirahat sejenak sebelum semua bersiap pulang. Ya, Sabtu sore waktunya pulang ke rumah masing-masing. Semuanya mudik kecuali aku. Wah, Mas Fadli sendirian lagi nih. Gak apa-apa ya mas, ucap Ridwan sambil dia bersiap untuk berangkat. Gak apa-apa Kang, saya mau kemana lagi? Mau pulang ke Jakarta kan jauh. Di sini aja lah, jawabku. Mas, nanti ikut saya ke depan ya, ke pos satpam sebentar. Ada yang mau saya omongin. Mimik Ridwan berubah menjadi serius. Oh, boleh Kang. Sambil saya juga mau beli rokok ke depan. Lalu sekitar jam 5 sore kami semua meninggalkan kekacauan yang ada di mes. Yang lain langsung berangkat ke tujuan masing-masing. Sementara saya dan Ridwan mampir sebentar di pos satpam. Mas, saya mau cerita nih, tapi jangan kaget ya, ucap Ridwan membuka percakapan ketika kami sudah duduk di pos satpam. Wah, kelihatannya serius nih. Ada apa Kang? Saya penasaran. Jadi gini, minggu yang lalu Mas Fadli sempat cerita kalau waktu itu ketika pertama kali menginap di mes, ada Iman yang datang tengah malam ya? Iya Kang, Iman datang jam sekitar 12 malam lah. Lalu subuh-subuh dia udah berangkat ke pabrik. Habis itu saya nggak pernah lihat dia lagi. Saya dengar dari Hendra kalau Iman itu manajer accounting. Bener kan? Jawabku panjang lebar. Nah ini, saya mau cerita sedikit ya. Semoga Mas Fadli nggak ketakutan nantinya. Mendengar itu saya jadi semakin penasaran. Lalu menunggu Ridwan untuk bercerita lebih lanjut. Pak Iman dulunya manajer accounting di sini mas. Rumahnya di Bandung. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes kita itu. Di rumah itu Ridwan mulai bercerita. Dulunya Kang, sekarang nggak lagi gitu? Iya, dulu. Tapi sekarang dia nggak kerja di sini lagi. Kok gitu Kang? Kemana dia? Aku semakin penasaran. Sekitar 6 bulan yang lalu, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Bandung,
Pak Iman kecelakaan motor, meninggal di tempat kejadian. Sontak saya kaget mendengarnya. Ternyata Iman sudah meninggal kecelakaan. Kemudian Ridwan melanjutkan ceritanya. Dulu, Ago dan Asep paling jarang mudik, lebih banyak tinggal di mes ini. Tapi karena banyak kejadian seram, akhirnya mereka memilih untuk pulang pada Sabtu Minggu. Kami beberapa kali melihat penampakan almarhum Pak Iman datang ke mes tengah malam, Mas. Bisik Ridwan berkata begitu. Astaga, jadi yang saya temui minggu yang lalu benar Pak Iman, tapi dia sudah meninggal. Selanjutnya kami terus membahas perihal almarhum Pak Iman. Sampai akhirnya selepas maghrib Ridwan harus berangkat pulang ke Bandung. Sementara saya harus kembali ke mes. Di mes ini sendirian lagi. Malam minggu seharusnya menjadi malam yang indah. Kalau di Jakarta biasanya saya akan menghabiskan waktu bersama teman tongkrongan di kafe atau mall. Tapi kali ini saya harus bermalam minggu sendirian di tempat yang masih tergolong asing. Sejak maghrib perasaan sudah benar-benar bergelayut di sanubari, memaksa otak dan pikiran untuk mengolah situasi agar tidak mencekam seram. Informasi mengenai Pak Iman yang baru saja saya dengar mau tidak mau terus berkecamuk di kepala. Saya sangat ketakutan kalau nanti almarhum akan datang di mes ini lagi. Sampai akhirnya menjelang jam 12:30 malam, saya memutuskan untuk masuk kamar, tapi membiarkan semua lampu di dalam rumah dalam keadaan menyala. Saya takut, tapi untunglah walaupun sama sekali saya tidak bisa tidur sampai subuh, tapi tidak ada peristiwa seram yang terjadi. Aman. Hari Minggu saya habiskan untuk menonton TV dan istirahat, mencoba berteman dengan keadaan, memaksa diri bersantai dan menikmati suasana. Syukurlah semua berjalan dengan baik. Saya bisa sebentar melebur di sini, lupa akan cekam seram tempat ini. Tapi semua berubah kembali ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan redup cahayanya yang perlahan ikut menghilang. Kembali saya merasa sendiri di tempat ini. Untuk mengurangi perasaan yang mulai tidak enak, saya menyalakan semua lampu, termasuk lampu teras mes belakang, sehingga setiap sudutnya menjadi tersentuh cahaya. Menunggu malam larut, saya duduk di ruang tengah menonton televisi. Sampai menjelang jam 10, pintu depan saya biarkan terbuka dengan alasan untuk mengurangi kengerian. Tapi ternyata salah. Dengan pintu terbuka, malah saya jadi seperti merasakan ada kegiatan di depan rumah. Beberapa kali menoleh keluar karena merasa seperti ada yang sedang mondar-mandir di depan di teras rumah. Tapi ketika dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu seperti ada langkah kaki. Dari ujung mata seperti ada yang melintas melewati pintu depan. Tapi sekali lagi ketika saya lihat, tidak ada apa-apa. Daripada semakin parno, akhirnya saya tutup pintunya, lalu masuk kamar mencoba untuk tidur. Di dalam kamar, lagi-lagi saya sulit terlelap karena memikirkan omongan Ridwan yang bilang kalau semasa hidupnya, jadwal Pak Iman datang kembali ke mes adalah Minggu malam. Ya ini, Minggu malam, malam Senin. Entah karena memang malam sebelumnya kurang tidur atau alasan lain, tapi menjelang jam 12:30 malam, rasa kantuk mulai hinggap. Sepertinya sebentar lagi saya akan tidur. Dan benar saja, setelah itu saya tidak sadarkan diri, tertidur. Tapi sayangnya hanya sebentar. Terbangun lagi karena mendengar suara yang terdengar berasal dari ruang tengah. Saya mendengar suara pintu depan ada yang membukanya. Ketakutan kembali menyergap. Pak Iman datang, pikirku bertanya. Setelah suara pintu, lalu muncul suara langkah kaki. Langkah kaki yang masih mengenakan sepatu. Berderap langkahnya perlahan menyusuri ruang tengah. Saya hanya bisa diam mendengarkan semuanya. Langkah kaki itu terus terdengar cukup lama. Tubuhku mulai merinding, gemetar. Suasananya sungguh sangat mencekam. Sampai akhirnya langkah kaki itu tiba-tiba menghilang. Tapi sayangnya hanya sebentar,
karena ada kejadian lain yang mengikuti. Pintu kamar ada yang menggedor dari luar. Ya Tuhan, apalagi ini? Ketukan pintu hanya sekali, tapi ternyata setelahnya lebih menyeramkan lagi. Gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. Saya duduk di sudut kamar, berselimut sampai leher. Seluruh tubuh gemetar. Iya, siapa ya? Entah apa yang ada dalam pikiranku. Saya tiba-tiba berani bersuara. Beberapa detik lamanya tidak ada jawaban, tapi gagang pintu masih terus bergerak pelan. Iman. Tiba-tiba ada suara dari balik pintu menjawab seperti itu. Saya semakin ketakutan. Maaf Pak, saya permisi tinggal di sini. Kembali saya nekat untuk berucap. Kemudian gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki tidak terdengar lagi, hanya tinggal sesekali saja. Malam yang panjang dan mencekam. Sekali lagi saya tidak bisa tidur semalaman. Sampai akhirnya waktu sholat subuh tiba. Sambil berharap semuanya sudah selesai, saya berniat menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi perkiraanku salah. Ternyata masih ada Pak Iman. Dia masih di ruang tengah. Dia duduk di kursi menghadap ke depan rumah. Nyaliku sudah mulai tumbuh. Lalu melangkah pelan berjalan di sampingnya sambil terus diam menuju ke kamar mandi. Sambil berwudu saya berdoa, semoga Pak Iman sudah tidak ada di tempatnya lagi ketika saya selesai. Dan doaku dikabulkan. Pak Iman sudah tidak ada lagi di tempatnya. Selesailah malam menyeramkan itu. Jadi selama hidupnya almarhum Pak Iman memang tinggal di rumah mes itu. Dan ternyata dia menempati kamar yang saya isi. Setelah mengetahui semuanya, saya memutuskan untuk pindah kamar. Tapi selama saya tinggal di situ, sosok almarhum Pak Iman masih beberapa kali menampakkan dirinya sampai sekarang. Baiklah, itu dia cerita terakhir untuk malam ini dari Tasikmalaya. Dan cerita itu mengakhiri cerita yang bisa saya bacakan untuk malam ini. Sebelum kita pamit, saya akan membacakan beberapa komentar-komentar seperti di episode-episode Radio Horor Indonesia sebelumnya. Jadi memang hanya di sini ada segmen yang khusus untuk kirim-kirim salam untuk teman-teman ada Pagerangan yang sudah menuliskan komentar di episode RHI FM minggu lalu ya. Nah, kita mulai dari siapa nih? Yang pertama ada Hildi Setio. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, karena semakin menarik mendengar kisah-kisah cerita di Ada Apa Gerangan. Amin. Terima kasih Mas Hildi Setio. Yang ada di mana ini? Pokoknya di mana aja ya. Kemudian ada Kacau Lau. Salam dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Salam balik untuk Kacau Lau. Ada juga Aril Yulistiana. Salam-salam buat dia yang jauh di sana. Dia siapa nih? Pokoknya dialah ya. Asal jangan sampai salah sangka nih, ada yang kegeeran nanti. Kemudian ada Amir Lubis dari Dede dan Aziz Love katanya. Wih, malam Jumat nih. Kemudian ada Anirza. Hadir Mas Tama. Semalam aku dengerin langsung tapi ketiduran. Langsung lanjut lagi ini. Memang banyak yang begitu ya, banyak yang ketiduran. Lalu ada juga Sisanis Skandar. Oh, apa lagi? Sisanis Skandar, gitulah pokoknya tulisannya. Dari Kiara Payung, Cianjur, Cipayem, perbatasan dengan Bandung Barat. Ada juga dari Zie93 dari Tasikmalaya nih. Kemudian ada Matt Faiz, salam dari Wonosobo. Kalau ada waktu mau ceritain kisah mistis di Wonosobo. Siap Mas Faiz, kita tunggu ya cerita dari Wonosobo. Ada apa aja nih? Lalu ada Hendra Purnawan. Ada juga Boben Channel 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cirebon Palimanan hadir. Halo, ada apa gerangan di Cirebon kali ini? Kemudian ada juga Agus Faisal di Magelang. Lalu ada Seng Penting Mancing. Nah,
Yang penting mancing nih, ada cerita horor apa nih? Biasanya kalau mancing malam suka ada cerita-cerita. Ada juga Nanda Ai Prama dari Puncak Bogor nih. Puncak Bogor yang kemarin macet horor ya. Ada juga Agus Sunarto dari Jombang. Ada Ayudia juga yang ada di mana? Yang lagi hujan-hujanan kali ini. Ada juga Sandra Airlangga, kemudian Mbak Mita, Agus Permadi yang ada di Riau. Lalu Mas Riki Iswanto di Jambi kayaknya ini ya. Kemudian salam buat Mas Muslihin di Kudap, Riau, Sumatera, Indonesia. Hadir bang. Wah lengkap ini alamatnya, sekalian RT RW-nya ini. Ada juga Sinar Ailia Al-Hisq, gitulah susah pokoknya bacanya, dari Tuban. Lalu ada Bilqis Zahra di Jakarta. Ada juga Mbak Marinah yang ada di Cianjur. Cianjurnya ujung katanya. Ada Ser Lilin yang ada di Hong Kong. Irwan Mulyana dari Sukabumi. Lalu ada Bang Jasni Hasim dari Utara Malaya. Waalaikumsalam Bang Jasni Hasim. Dan yang terakhir dari Nurullah Channel yang ada di Balikpapan. Nah itu dia teman-teman yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Yang lain yang mungkin belum bisa dibacakan mohon maaf ya. Mungkin minggu depan kita bisa bacakan komentar-komentar dari teman-teman. Tapi tidak putus doa untuk kalian semua. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk melakukan apa saja kegiatannya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja episode RHI FM kali ini. Saya Tama harus pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya aja ya yang sudah mensupport channel ini dari dulu hingga sekarang. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.